Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfi'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahma. Amin Allahumma amin. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan banyak kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan hanya di bulan Ramadan. Dalam salah satu hadis, di antara keutamaan bagi orang yang berpuasa, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, dan hadis ini termasuk hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalnya Bani Adam, semua amal manusia itu diperuntukkan untuknya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalas langsung pahala dari orang yang berpuasa. Kemudian dilanjutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, dan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la khalufu fammi shaim atyabu indallah yaumal qiyamah min rihil miski. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah pada hari kiamat kelak daripada wangi misek, daripada wangi parfum. Lisoim farhatani yafrahuha. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan yang dia bahagia dengannya. Farhatun indal fitri, bahagia yang pertama adalah kebahagiaan ketika berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, bahagia kedua adalah bahagia ketika ia berjumpa dengan Rabb-nya. Hadis ini akhrajahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab As-Shaum, bab hal yaqulu inni shaim idza syatam. Nomor hadis 1904, dan hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab As-Siyam nomor hadis 1151. Ikhwati fillah, azani Allah wa yakum, rekan-rekan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang barokah ini, dari sekian banyak hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan kemudian ini adalah salah satu hadis qudsi yang Allah Subhanahu wa taala langsung firmankan melalui lisan Rasulnya, bagaimana keutamaan orang yang berpuasa. Kita akan menyimak salah satu keutamaan orang yang berpuasa itu dari bau mulutnya. Masya Allah, tabarakallah. Hal yang sangat remeh, hal yang sangat ringan, hal yang sangat kecil bagi kita, tapi luar biasa. Di sisi Allah Subhanahu wa taala hal ini begitu besar. Bahkan bau mulut bagi orang yang puasa, di sisi Allah itu wangi. Di sisi Allah itu luar biasa, lebih wangi, lebih baik daripada wangi misek. Ma'asyiral muslimin, rekan-rekan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Wabil Sayyib min Kalamit Thayyib yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau membahas ada dua pendapat ulama besar. Yang pertama adalah pendapat dari Imam Izzuddin bin Abdissalam yang kita kenal juga dengan gelarnya Sultanul Ulama dan lebih sering dipanggil dengan Imam Al-Ais. Yang kedua yaitu Imam Abu Amru bin Salah. Keduanya
ada perbedaan pendapat tentang makna bau mulut orang yang berpuasa. Yang pertama, Imam Izzuddin bin Abdissalam berpendapat bahwa maksud dari bau mulut orang berpuasa itu adalah bau mulut ketika nanti di akhirat, secara khusus maknanya. Artinya ketika di dunia, bau mulut orang yang berpuasa itu bau. Tapi dia akan wangi kelak di akhirat. Ini pendapat Imam Al-Is bin Abdissalam. Beliau diantaranya ya, mendasari pendapat ini sebagaimana perkataan Imam Abu Hatim rahimahullah. Beliau pernah berkata, syiarul mu'minina yaumal qiyamah, syiar orang-orang beriman pada hari kiamat kelak itu adalah at-tahjil biwudu'ihim fid dunya. Ada tanda. Jadi orang beriman itu kelak pada hari kiamat punya tanda. Apa tandanya pada hari kiamat bagi orang beriman itu? Terletak pada wudunya mereka ketika di dunia. Nampak orang beriman itu dari wudu mereka ketika di dunia. Kemudian beliau melanjutkan, farqan bainahum wa baina sairil umam. Nah, nampak tanda wudunya orang beriman inilah yang membedakan mereka dengan umat-umat yang lainnya. Jadi ketika kelak di yaumil kiamah, orang beriman itu bisa dilihat tandanya, diantaranya dia dari tanda bekas wudunya ketika di dunia. Semakin dia sering menegakkan sholat, dia sering membasuh ya, tubuhnya dengan anggota tubuhnya dengan air wudu, karena itu bagian dari syarat sah sholat. Terus itu dilakukan, maka semakin nampak syiarnya orang beriman ketika di yaumil kiamah kelak. Lalu berikutnya beliau melanjutkan wasyi'aruhum yaumal qiyamah bisaumihim, dan syiar tandanya orang beriman pada hari kiamat dengan puasa mereka yaitu thayyibu khulufi afwahihim atyabu min rihil miski. Tandanya adalah bagaimana kelak orang-orang yang berpuasa ketika di hari kiamat itu bisa dilihat tandanya dari bau mulutnya. Maka orang yang biasa puasa di dunia, yang biasa menahan lapar, biasa menahan dahaga, dia yang menghidupkan tentunya bulan Ramadan dengan amal puasanya, juga ditambah dengan puasa-puasa di luar bulan Ramadan dengan puasa-puasa sunnah, mereka akan nampak tandanya begitu wangi. Ya, bau mulutnya itu semerbak wanginya ketika di yaumil kiamah kelak dengan sebagaimana lebih baik daripada wangi parfum. Atyabu min rihil miski. Liya'rafu min baini dzalikal jama'u bidzalikal amal. Supaya apa? Supaya orang yang kalau tadi pertama orang yang sholat tandanya dengan air wudhunya, kemudian orang yang berpuasa dengan bau mulutnya, itulah tanda supaya mereka dikenal di antara orang-orang lainnya sebagai bentuk apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala atas amal yang pernah dikerjakan di dunia. Masya Allah, tabarakallah. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini berangkat dari bau mulut orang yang berpuasa. Ada satu penjelasan menarik dalam kitab Fathul Qorib. Imam An-Nawawi pernah menjelaskan bagaimana hukum orang yang siwak, atau kalau kita lazimnya adalah sikat gigi di bulan Ramadan. Ketika ada yang menyebutkan bahwa itu hukumnya adalah makruh, maka ada pendapat dari Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa hukum siwak itu justru semakin menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang berpendapat makruh, menyebutkan bahwa kalau bau mulut orang yang berpuasa itu disukai oleh Allah, nah, kenapa kita harus menghilangkan bau mulut itu? Tapi Imam An-Nawawi punya pendapat yang lain terhadap hal ini, bahwa sikat gigi atau siwak di bulan Ramadan tidak masuk pada hukum makruh. Mengapa? Karena justru jika bau mulut orang yang berpuasa saja disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi jika mereka menjaga bau mulutnya dengan senantiasa siwak dan sikat gigi pada bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ini baru satu keutamaan yang kita ambil dari hadis mulia, hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk dalam hadis kutsinya, bahwa orang yang berpuasa bau mulutnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih wangi daripada wangi al-misk, atau lebih wangi daripada wangi parfum. Masya Allah, tabarakallah. Semoga dari satu keutamaan ini semakin memotivasi kita untuk senantiasa menjaga diri, menjaga hati, menjaga setiap anggota tubuh kita untuk melaksanakan siam di bulan Ramadan yang mulia, dan kita berharap amal kita, puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.